7,3 miliar tahun 2015, bukan 7,3 miliar penduduk dunia itu sepertiganya itu Kristen. Itu yang unggul menduduki peringkat pertama. Yang kedua 24%-nya itu orang Islam. Jadi nomor siji Kristen sepertiga, terus 24%, sepertiga itu 31%-nya, terus 24-nya itu orang Muslim sebanyak 1,8 miliar tadi itu kalau diangkakan. Nah, ini dari 1,8 itu sepertiganya itu hidup di negara-negara non-muslim, sepertiganya. Yang 2/3-nya hidup di negara-negara muslim seperti Indonesia. Makanya Turki, Pakistan, Mesir, Bangladesh itu menduduki sekian persennya. Nah, sementara di negara-negara yang barat non-muslim, Amerika, Australia, Cina, Belanda, Jerman dan itu hanya 0,9, 2,6, 4. Jadi minoritas dari jumlah penduduk mereka, kan minoritas kan? 0,9, 2,6, 4%, 5%. Nah, ini menimbulkan masalah bagi mereka. Satu sisi dia harus menghormati konstitusi negara di mana dia bertempat tinggal. Sisi yang lain, dia itu harus melaksanakan keyakinan agamanya dengan baik. Jadi satu sisi dia harus menghormati konstitusi negaranya, sisi yang lain dia harus dia berkeinginan untuk melaksanakan praktek keagamaannya, yaitu Islam yang diyakini benar, itu juga dengan baik. Nah, di sini menemukan banyak kendala. Satu problem yang mengemuka ketika itu adalah jauhnya tempat tinggal dengan musola-musola. Sedikitnya kegiatan pencerahan terkait dengan pendidikan keagamaannya. Sulitnya mencari pendidikan yang cocok sesuai dengan pendidikan agamanya. Sulitnya mencari makanan-makanan yang halal. Kemudian juga sulitnya mencari jodoh, karena dia minoritas. Bisa-bisa nih gini enak, nih Banten kalau lagi enak, apa ya kenal, kadang-kadang kan begitu. Bersosial media juga, toh kalaupun bisa itu juga susah karena memang jarak geografisnya berat. Problem-problem ini menjadi masalah secara geografis juga. Mereka kadang-kadang harus menikah dengan orang yang non-muslim. Ya, banyak hal-hal yang mengemuka yang menjadi masalah bagi orang-orang tersebut. Ada beberapa saya baca di sini tadi. Adanya diskriminasi berita-berita mayoritas di negara itu terhadap umat Islam atau masyarakat Muslim di negara tersebut. Juga banyaknya Islamfobia. Islamfobia itu memusuhi orang Islam yang minoritas itu. Sampai bisa melihat di YouTube itu bagaimana sebagian dari orang-orang Eropa atau orang negara-negara Barat, penduduknya, bukan negaranya, penduduknya itu karena ada peristiwa-peristiwa kekerasan mengatasnamakan agama Islam, ini akhirnya mereka semakin benci terhadap Islam.
Bagi kita yang di sini mayoritas tidak masalah, tapi yang bagi minoritas masalah. Di Papua misalkan minoritas itu juga masalah. Maka kesepakatan dan kesepakatan menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu kan hasil kompromi. Sila pertama yang aslinya berbunyi ketuhanan atau wajib memeluk syariat Islam bagi yang beragama Islam gitu. Kalau nggak gitu begitu ya, saya kurang paham. Sekitar itulah isinya. Itu kan orang-orang Papua tidak mau. Kalau sampai dipaksakan itu, maka kami akan memisahkan dari Indonesia. Akhirnya dirubahlah para founding father kita atau pendiri bangsa ini merubahnya menjadi redaksi yang sekarang ada itu. Dalam rangka untuk kompromi. Bagi yang mayoritas di Blok Agung samping pondok atau di Jawa ini sama sekali tidak masalah. Atau yang bukan saja di Pulau Jawa, di pulau-pulau selain Papua itu tidak masalah. Tapi bagi yang minoritas, nah ini juga dialami oleh masyarakat Muslim yang ada di negara barat, mayoritas non Muslim. Nah ini maka jika hal ini memakai fikih-fikih yang klasik itu, mereka semakin repot memberikan kesusahan masyarakat untuk mempraktekkan ajaran keagamaan, ajaran agamanya atau ajaran Islamnya. Masyarakat repot dia. Nanti dia masuk Islam, kemudian suaminya meninggal, apakah berhak untuk menerima waris atau tidak? Sementara masalah menerima waris dari orang kafir kan tidak boleh. Orang Muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir juga tidak boleh. Ini kan masalah. Belum masalah geografi terkait dengan mereka ini sholatnya maghribnya ini jam 11 bengi, jam 3 wis subuh, itu juga masalah. Piye posone berbagai macam hal ini menyebabkan beberapa para ulama kontemporer ini mulai berpikir bagaimana masalah-masalah masyarakat Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara-negara non-Muslim ini menemukan solusi. Maka beberapa ulama-ulama di Timur Tengah itu mulai memberikan fatwa-fatwa yang dianggap memudahkan, karena satu sisi bahwa tujuan daripada Allah mensyariatkan ajarannya ini supaya umat ini, makhluk ini bisa menjaga tujuan disyariatkannya ajaran tersebut. Nah, agar supaya mereka mendapatkan kemaslahatan, dan maslahat itu dengan menjaga tujuan syariat itu. Maslahat itu bisa ditemukan dengan menjaga